berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi kita mau katakan, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidup kami sebagai alatmu Tuhan seumur hidup kami. Segenap jiwa raga kami kami persembahkan untukmu Tuhan Yesus. Hari ini kami mendengarkan sabdamu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 30 Januari 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan memakai kejahatan untuk kebaikan. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 28, dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Keluaran pasal 38 sampai pasal 39.
Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Bagian ini merupakan bagian dari khotbah Rasul Petrus pada hari Pentakosta. Setelah pencurahan Roh Kudus, orang-orang Yahudi yang berkumpul di Yerusalem heran dan bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi. Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, berdiri bersama para rasul dan menjelaskan bahwa peristiwa ini adalah penggenapan hari nubuat Nabi Yoel dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16 sampai 21. Dalam khotbahnya, Petrus secara tegas menyatakan bahwa Yesus yang mereka salibkan sebenarnya adalah Mesias yang dijanjikan. Ia menunjukkan bahwa meskipun Yesus diserahkan kepada orang-orang jahat dan disalibkan dalam Kisah 2 ayat 23, semua itu terjadi sesuai dengan rencana dan ketetapan Allah. Namun Allah membangkitkannya dari kematian, membuktikan bahwa kuasa kematian tidak dapat menahannya dalam Kisah 2 ayat 24. Petrus menghubungkan pengorbanan Yesus dengan nubuat Daud dalam Mazmur 16 ayat 8 sampai 11, menegaskan bahwa kebangkitan Yesus telah dinubuatkan sejak dahulu. Makna tema memakai kejahatan untuk kebaikan dari perspektif pengorbanan Yesus menunjukkan bagaimana Allah memakai kejahatan yang dilakukan manusia atau penyaliban Yesus untuk menggenapi rencana keselamatan bagi dunia. Untuk itu kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, kejahatan manusia tidak bisa mengalahkan rencana Allah. Yesus diserahkan oleh rencana dan ketetapan Allah. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23, ini menunjukkan bahwa meskipun manusia berbuat jahat, Allah tetap berdaulat atas segala sesuatu. Kita ingat kisah dalam Alkitab adalah kisah Yusuf dalam Kejadian 50 ayat 20. Lalu yang kedua, salib adalah jalan bagi keselamatan. Penyaliban Yesus tampak sebagai kemenangan kejahatan, tetapi sebenarnya adalah kemenangan kasih karunia Allah. Melalui penderitaannya, Yesus membawa pengampunan bagi dosa manusia. Dalam Yesaya 53 ayat 5 dan 1 Petrus 2 ayat 24. Lalu yang ketiga, kebangkitan Yesus mengalahkan kuasa kematian. Allah membangkitkan Yesus dari kematian dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 24. Ini adalah bukti bahwa kejahatan dan maut tidak berkuasa atasnya. Kebangkitan Yesus memberi kita harapan akan hidup yang kekal. Dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. Perikop Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 28 terkandung makna penderitaan yang dalam konteks ini mengacu pada penderitaan Yesus yang membawa keselamatan bagi manusia. Sementara itu juga terkandung makna kasih karunia yang adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Ini detailnya. Yang pertama, penderitaan Yesus adalah bagian dari rencana Allah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Ini menunjukkan bahwa penderitaan bukan sekedar hukuman, tetapi bisa menjadi alat Allah untuk tujuan yang lebih besar. Lalu yang kedua, kasih karunia Allah terlihat dalam kebangkitan Yesus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 24. Kebangkitan menunjukkan bahwa kasih karunia Allah lebih besar dari dosa dan maut. Lalu yang ketiga, kita dipanggil untuk merespon dengan iman. Mereka yang mendengar khotbah Petrus diminta untuk bertobat dan percaya kepada Yesus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Dari uraian di atas yang dapat kita yakini dan lakukan dalam kehidupan saat ini ialah yang pertama, percaya bahwa Allah dapat menggunakan kesulitan untuk kebaikan. Dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Lalu yang kedua, mengampuni mereka yang berbuat jahat kepada kita, seperti Yesus yang berdoa bagi mereka yang menyalibkannya dalam Lukas 23 ayat 34. Kita juga dipanggil untuk mengampuni. Lalu yang ketiga, berpengharapan dalam penderitaan. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17 mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang jauh lebih besar daripada semuanya. Lalu terakhir yang keempat, menyebarkan kabar baik tentang kasih karunia Allah. Seperti Petrus yang memberitakan Injil, kita dipanggil untuk membagikan kabar baik kepada dunia. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Refleksi kita pada hari ini, pernahkah kita mengalami situasi di mana kita merasa diperlakukan tidak adil, atau mungkin kita menghadapi penderitaan yang tampaknya tidak masuk akal? Kisah salib dan kebangkitan Yesus mengajarkan kita bahwa Allah memakai kejahatan untuk menghasilkan kebaikan. Tidak ada penderitaan yang sia-sia dalam rencana Allah. Jika saat ini kita sedang mengalami penderitaan, marilah kita mengingat bahwa Yesus juga telah mengalami penderitaan yang lebih besar demi menyelamatkan kita. Melalui kasih karunia-Nya, kita diberikan pengharapan bahwa segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini. Biarlah firman ini meremati kehidupan kami Tuhan. Bagaimana kami tahu kisah salib dan kebangkitan Engkau mengajarkan kita bahwa Allah bisa memakai kejahatan untuk menghasilkan kebaikan bagi kita semua. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman ini selalu meremati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.